Bengkulu. Nah, disinilah kelilingnya dulu ini. Dari Bengkulu ini kepolisian. Nah, ini tadi dari kantor camat, ini dari kepolisian sini mau balik lagi nginap situ kalau nggak selesai. Nah, ini dari kantor camat. Camat tadi pagi apa ini? Oh, ini kita nggak tahu pemberian. Jadi ini dari kantor desa tadi nih. Jadi, ini desa apa namanya dekat sini Pak, ada kantor desa. Jalan kaki. Apa pakai sepeda? Hah? Jalan kaki. Nah ini ada kepala desa tadi, ditelepon sama Pak Camat, sama beliau ini tolong suruh dulu Bapak yang dari Medan itu singgah. Papua. Nah dua kepala desa. Jalan ke Papua. Kebetulannya umur saya sudah hampir Pak, boleh diabadikan Pak. Saya senang, kebetulannya di TikTok itu sudah lebih 30.000 penonton saya. Di Google juga, di Facebook. Masalah harta gampang, beli angka mobil 10 ini sekarang ini. Karena saya banyak mendapatkan dana, saya masukkan ke 6 bank. Mau buat juga kita nak. Jadi kepala sekolah yang dibilang security tadi, nah luar biasa Pak, sanggup Bapak ngadap beliau, apa hebatnya itu sudah. Aku pernah jadi kepala sekolah di Bengkulu Selatan dulu. Iya Pak. Pernah saya jadi kepala sekolah karena diuji waktu itu kisah Ajis Ahmad gubernur. Itu dulu PNS. Iya, lama saya dari semasa Ujang Pugu jadi ketua DPR Bengkulu Selatan. Lebih tua saya dikit dari Ujang Pugu. Bapak dikit punya banyak. Iya banyak. Kakak dang sama saya itu. Nah, itulah. Jadi kata saya, tuan saya sedikit sama beliau, tapi banyak dia. Oh. Nah, ini dia kepalanya. Ah, ini. Security-nya itu sok-sok pintar sama saya. Saya bilang punya duit kau kita taruh. Saya banyak di sini dana saya untuk taruh. Taruh nyawa juga saya siap. Karena cucu saya udah banyak, 22 cucu, anak 8. Yang paling bungsu kuliah semester 5 di Unsri, Palembang, calon doktor. Alhamdulillah, 7 itulah berhasil ngalah. Ada di SMA Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan, anak betino tuh. Jadi saya bilang nggak jauh-jauh lah anak Abi, tugasnya lemak juga saya bilang. Siapa nih? Kepala sekolah siapa nih? Harpan. Oh iya, kepala sekolah SMA Negeri 10, Bengkulu Selatan. Ya ini. Iya. Dia katanya kenal semua seluruh Bengkulu. Nah saya ujilah setiap sekolah mana yang saya kunjungi, kenal sama dia. Alhamdulillah. Agak masuk sekolahnya nih Pak. Kebetulan security-nya ini mantan ABRI. Security-nya Pak. Jadi karena mantan ABRI, nah nggak bisa berjumpa kepala sekolah. Oke. Kalau nggak bisa, saya pamit. Silakan. Nah, ngulang lagi saya kelang 1 jam nggak bawa begini. Saya pandai membawa diri saya bagaimana saya main sulap. Masuk saya nggak kelihatan sama beliau. Langsung saya ke kepala sekolah. Katanya hebat, saya bilang. Kata kepala sekolah, Bapak ini yang ada di TikTok itu, udah ketemu security, tidur dia, saya bilang. Saya tidurkan beliau tuh. Saya pukau, tidurlah kau. Tidurlah dia sini masih megang handphone. Nah dilihat kepala sekolah memang lagi tidur dia, bangun dia. Kok tidur? Katanya hebat saya bilang. Dipukau, namanya dipukau Pak. Bapak bisa pukau. Jadi kalau orangnya salah saya bisa pukau. Saya mau berkunjung dilarang-larang, sedangkan saya ada dari dinas pendidikan, dari kepolisian, dari banyak pihak lah kan, dilarang. Berarti hebat dah melarang saya. Kita bikin perhitungan. Saya pamit dulu. Saya bilang, ini saya cari masjid, saya titipkan dulu. Nah, keluarkan alat saya mainlah pakai mata batin. Nggak lihat lagi dong. Asal tujuan jahat sama saya kenakan. Tapi namanya pintar-pintar gitu. Karena kata orang pintar-pintar bajing melompat jatuh juga. Nah, ini tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Karena saya mau berkunjung tujuannya kan dari Polisiado, dari kantor camat, dari kepala desa. Nanti kok ambil lagi. Jadi kalau misalnya belum selesai, kata anggota tadi Bapak balik sini. Balik sini, nginap sini, makannya sama kita dulu lah. Tadi pagi, Bapak mau makan apa? Ya makan waktu lah. Gitu. Ya gak kenyang lah, makan waktu. Kan ada jual lontong mbak-mbak di depan tuh. Nah, tinggal itu di antar mereka. Yang payah-payah nggak bayar, saya bilang makan waktu lah. Kalau makan waktu itu nggak perlu pakai duit.
Tinggal dipilih di mana Bapak tidur. Nah, ini ada ruangan, ada kasurnya, anggota sinilah musolanya. Karena saya mau mengaji tapi nggak dengar orang karena nggak mengganggu kuping orang. Saya mau suluh tiap di masjid, saya ada suluh acara tengah malam, habis sholat tahajud baca. Sudah berapa sekolah Bapak? Nah, ini terutama yang mau dikunjungi camat kepala desa ingin mengetahui anggaran dana desa yang lalu sampai kemana. Itu yang pertama mau saya bahas itu. Jadi karena ada ini 2029 itu bukan di Bengkulu, di Sumsel. Jadi perkembangan daripada Bengkulu ini Lampung, Jambi itu dari Sumsel. Ada ini, tapi sudah saya katakan kepada seluruh KPU yang ada, yang saya kunjungi untuk Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung. Saya mau maju, minta respon dari seluruh KPU. Nah, jadi di sini saya minta respon sama Ketua KONI tingkat 1 Bengkulu. Ini dia Pak. Iya. Depan gitu, ini. Nah, ini Ketua KONI. Sponsor dari Ketua KONI. Dari camat terus saudara, tolong doakan saya, kita maju saya bilang. 2029 nanti. Jadi masih agak lama lagi Pak. Jadi kalau seandainya termasuk nanti ke, tapi kita ini nggak melalui partai Pak, dari ini independen. Yang saya berhentikan dulu. Udah habis tugas saya nanti saya keliling lagi Pak. Benar calon lah Pak. Ya, calon 2029 di Sumsel. Jadi saya harus mengetahui yang dimekarkan dari Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung. Jadi saya Bukan periode ini. Hah? Bukan periode ini. 2029. Oh. 2029 karena ini saya lagi keliling, lagi melacak kasus demi kasus seperti orang tawuran. Kenapa kok tawuran? Sedusun tawuran. Bapaknya udah beradik kandung, nah tawuran. Nah, piye kita masuk. Jadi setiap daerah saya datangi dulu Pak. Saya pernah berhubungan nginap di rumah pribadinya Bapak Sekda serumah. Tahu Bapak siapa Sekda rumah Pak? Saya tanya dulu. Siapa namanya? Lupa. Jangan pandang saya, lihat ke bawah nyebutkannya. Pak Hadi. Hah? Pak Hadi. Ya hadiah Pak. Ada tanda tangan beliau di sini, ada cap stempelnya Pak Sekda sini. Nah ini tanda tangan beliau. Bukunya dari beliau nih. Pak Sekda serumah. Adianto, itulah Pak Sekdanya. Nah, jadi Bapak mau nginapnya di rumah saya? Saya bilang ya, di rumah lah, jangan di Ribau. Saya bilang kalau di Ribau ini udah perubahan ke Laos. Nah itu masa mana? Saya pernah tugas di mana? 2 tahun. Semayang di jalan. Cuman Pak Lukis kalau makannya di jalan itu, ya nggak tahu tabrak sentuh. Ya kan? Nah itulah ada itu menguji Pak. Pak, bagaimana kalau makan di jalan Pak? Ya maksudnya biayanya gimana katanya kan? Yang hidup keruan, saya bilang tabrak setung batang sawit, saya bilang lagi makan dah. Tapi ntar ada tuh. Jadi kira-kira musuh Bapak ke sini Silaturahmi terutama, jadi sama dengan kepala sekolah yang tadi. Ya SMA Negeri 10, kalau ini SMA Negeri 6 ya, Suluman. Jadi mulai dari awal langkah ini dulu, karena habis lebaran itu lebih repot sekolahan kan. Jadi dan juga SMA Negeri berapa 9 Bengkulu Selatan juga udah saya kunjungi. Jadi nanti saya mau bagian Suluman dulu. Habis bagian Suluman nanti SMA yang ada di Kota Madia. Mau saya kunjungi. Jadi kita ada kenalan dulu kepada pemda-pemdanya. Nanti akan didatangi kembali. Domisilinya di mana, Pak? Hah? Bapak domisilinya di mana? Di Medan, Simpang Limun Medan. Istri orang mana Bengkulu Selatan. Ibu anak almarhumah. Di Kecamatan Pinomasat. Ada rumah saya gede di situ. Kebun sawit saya banyak. Pinomasat. Itu makanya Ujang Ibu paham siapa saya ini. Udah sering saya ketemu itu. Baik dari telepon, tapi istrinya sudah meninggal. Asal usulnya dari Lahak Tengah. Tapi bapak mertua dulu asalnya dari Masak. Ibu mertua dari Batu Rajo. Di Dengar pula. Bener ngapau. Jadi di rumah sini ada pihak istri.
sebelum simpang SMA Sama siapa bagaimana? yang ada irigasi, nah ada jual-jual baju apa segalanya. Ya kebetulan mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 dipecat. Kenapa? Nggak bersyukur nikmat dari Allah. Mau dikuasai, waktu itu dia itu sekretaris dinas pendidikan Bengkulu Selatan, atasannya adalah Saidin Ma'in, yaitu Maman panggilannya, Mustafa Rudi. Dipecat. Saya senang dipecat karena serakah. Saya nggak pernah dipecat karena saya nggak masalah.